Ya, sebelum mulai pembelajaran kita di siang hari ini, kita akan berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Ibu minta Narupah untuk maju ke depan untuk memimpin doa untuk kita. Silakan, Narupah. Sebelum kita mulai pelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ini hadir semua. Siapa yang nggak hadir? Yatul. Apa keterangannya? Apa? Baik. Di sini kita masuk ke materi bab 4. Materi bab 4 tentang sistem komputer. Pernah dengar kata sistem? Pernah dengar kata sistem enggak? Pernah enggak? Sistem adalah cara. Kalau komputer? Alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi. Pernah lihat komputer? Pernah belum? Tahu nggak bedanya? Kalau nggak pernah, nanti akan ibu tampilkan gambarnya. Yang akan ibu tampilkan contoh dari komputer, macam-macam komputer. Nah, ini adalah gambar dari jenis-jenis komputer. Pernah nggak lihat nih? Nggak pernah, berarti ini belum pernah dilihat kan? Nah, jadi kita cari gambar yang lebih mudah lagi untuk kalian bisa mengenalnya. Komputer itu bentuknya seperti apa? Nah, di sini dilihat di pertanyaan pemantik, di situ ada berbagai macam jenis atau gambar komputer. Nah, di sini, tahukah kamu gambar apa ini? Ya, pennya. Gambar apa pennya? Yang pertama adalah gambar komputer atau PC, bisa juga disebut personal komputer. Yang kedua adalah tablet notebook. Yang ketiga adalah laptop, dan yang terakhir adalah handphone. Benar nggak? Benar. Ini adalah gambar jenis macam-macam komputer. Inilah yang dinamakan komputer. Nah, terus lagi pertanyaan kedua. Nah, tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita? Anda tanya. Tahu nggak? Tahu. Berarti karena adanya sistem komputer yang dibentuk dari komponen-komponen. Tapi di sini ada ditanyakan lagi, komponen-komponen ini itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Andri. Komponen komputer yang pertama adalah hardware, kedua software, yang ketiga firmware. Benar nggak? Di dalam sistem komputer itu ada 3 komponen komputer yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama tadi apa? Hardware. Yang kedua? Yang ketiga? Firmware. Tahu nggak artinya hardware itu apa? Artinya adalah perangkat Nah, di gambar ini apakah komputer ini termasuk perangkat keras apa tidak? Ada apa saja di sini? Ada monitor, ada keyboard, ya kan? Artinya hardware itu adalah bentuk fisik dari sebuah komputer, disebut dengan hardware atau perangkat keras. Sekarang itu ada yang kedua tadi apa? Software, disebut juga dengan perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Tahu perangkat lunak? Aplikasi yang digunakan untuk memprosesnya kan? Contoh perangkat lunak apa? Apa contoh perangkat lunak?
software. Perangkat lunak ada Excel, Start of the Class, Resolve, Close, Quadro. Nah, perangkat lunak artinya adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk memproses sebuah data menjadi informasi. Contohnya adalah di Windows, dia menggunakan Microsoft Excel, Word, itu dinamakan perangkat. Contoh dari perangkat lunak, ya kan, aplikasi yang kita gunakan. Kalau Excel untuk mengolah angka, kalau Word untuk mengolah kata. Terus lagi apa lagi? Kalau di Office, PowerPoint atau bukan PowerPoint untuk mengolah presentasi itu dipakai apa nih? PowerPoint kan? Berarti ibu menyampaikan sebuah presentasi. Nah, jadi sudah jelas kan? Sekarang kita masuk ke komponen ketiga. Komponen ketiga itu adalah brand. Apa itu brand? Pengguna atau orang yang menjalankan komputer. Bisa nggak komputer itu jalan sendiri, membuat informasi sendiri, menghasilkan data sendiri tanpa adanya driver? Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mereka ini merupakan satu komponen. Kalau salah satunya tidak ada, maka dia tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Berapa? Nah, tadi kita sudah masuk ke sistem komputer. Ada 3. Jadi secara ringkas saja Ibu jelaskan. Karena nanti setelah yang Ibu menjelaskan ini, setelah apa yang Ibu jelaskan, Ibu akan bentuk kelompok. Jadi kalian dengarkan apa yang Ibu jelaskan sambil kalian melihat di buku itu, buku paket Kemendikbud kelas 10, mata pelajaran informatika sudah ketemu? Sudah kan? Sudah. Berarti kita di sini masuk ke materi, yaitu tentang tadi sudah ada, sekarang kita masuk ke jenis-jenis komputer. Tadi kita sebagian saja kan mengenalnya komputer itu kan. Nah, jenisnya tadi ada termasuk apa tadi? Ada yang komputer PC, ya kan? Ada laptop, dan ada tablet, terus ada gambarnya tadi. Kita kaitkan dulu. Jenis komputer berikutnya adalah komputer personal. Nah, dibuat untuk pengguna personal. Ini sebenarnya biar kalian mengetahui, maksud Ibu di sini ada poinnya. Biar kalian mengetahui jenis-jenis komputer, misalnya mikrokomputer itu seperti apa, ya kan? Mini komputer itu seperti apa? Komputer personal itu seperti apa? Itu sebenarnya maksudnya. Terus lagi komputer mainframe itu seperti apa? Nah, ada nggak di buku? Ada nggak? Ada. Tolong karena ini terkendala dengan keadaan sarana kita, jadi tolong dilihat. Bisa kan membedakan? Bisa. Terus yang terakhir ada super komputer. Nah, apa itu super komputer? Komputer yang memiliki ukuran paling besar. Dia biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk perusahaan yang besar, ya kan? Di sini Ibu sebutkan lagi kelompok 1 Andri Setiawan, di mana tempat duduknya silakan. Terus yang kedua anggotanya ada Gracia Glory. Yang ketiga ada Celia Pranesti. Yang keempat ada Iliatul lagi kelompok 2. Atas nama Penyang Arya, Chelsea Febriana, Sergio Esra, Siti Khadijah. Sekarang ke kelompok 3, silakan gabung dengan temannya. Atas nama Sola Gracio Salo. Yang kedua Norpa. Yang ketiga Goldi Alfa. Yang keempat Erina Melsani. Kelompok 4, di situ ada Rinki Maulana, ada Destia Evandria, ada Adi. Waktu kalian untuk mengerjakannya 10 menit dari sekarang. Ya, silakan semua
anggota kelompok pekerja karena kalian akan dinilai. Aktivitas masing-masing anggota dan kelompok akan ibu nilai. Silakan. Kerjakan. 10 menit dari sekarang. Bisa dilihat untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 sudah sesi? Belum. Jadi kelompok 2 itu tugasnya adalah cari tahu komponen yang terdeteksi di sistem komputer. Tadi ada kan kita menyinggung saat di awal sudah ibu singgung. Ya silakan kita persilakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Baik, selamat siang. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Chelsea Pergina Ginting dan di sebelah saya di sini kami akan menjelaskan komponen yang terdeteksi dalam sistem komputer. Pertama, pengertian sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk mengolah atau menjalankan sebuah proses pengolahan data. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem komputer yaitu adalah terdapat 3 komponen, yaitu hardware sebagai perangkat keras, komponen software sebagai perangkat lunak, yang terakhir adalah komponen brandware sebagai pengguna. Hanya itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Sekiranya dari saya sampaikan ini dapat dipahami dan dapat dimengerti dan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Jika sudah jelas, presentasi dari kelompok 2 kami tutup. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil mereka mencari tahu tentang komponen yang terdeteksi di dalam sistem komputer. Kelompok 1, kalian mencari tahu jenis dan perbedaan di dalam sistem operasi. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Gracia Gori dan di sebelah kiri saya Dewan. dan saya Di sini kami akan menjawab soal tentang sistem operasi, jenis dan perbedaannya, dan akan dibacakan oleh saudari Celia. Dipersilahkan. Dapat bekerja tidak hanya di ditopang oleh perangkat keras, melainkan juga membutuhkan perangkat lunak untuk software. Untuk software komputer secara garis besar terbagi menjadi 2 macam, yakni sistem operasi dan aplikasi. Tanpa keduanya, komputer hampir pasti tidak dapat dioperasikan. Lalu di sini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah program perangkat lunak yang bekerja untuk menghubungkan antara pengguna dengan komponen komputer, baik hardware maupun software. Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan sistem operasi dan aplikasi komputer. Perbedaan yang pertama terletak di segi kerja. Sistem operasi bekerja untuk menghubungkan antara pengguna dengan hardware dan software, sedangkan aplikasi bekerja untuk mewadahi tindakan khusus yang diberikan pengguna. Kemudian perbedaan sistem operasi dan aplikasi juga dapat dilihat lewat fungsi.
Adapun fungsi sistem operasi adalah sebagai pengulas sumber daya komputer. Demikian yang dapat kami presentasikan, dan sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya sama kelompok 1, silakan. Apakah apa yang mereka sampaikan ini sudah jelas? Sudah paham? Betul? Pertanyaannya langsung kalian jawab di situ. Baik, tadi kelompok 1 ada menjelaskan bagaimana perbedaan sistem operasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih sistem operasi? Bagaimana sih perbedaan sistem operasi tersebut? Contohnya? Nah, contohnya. Contoh dari perbedaan dari sistem operasi itu seperti apa? Itu maksudnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan kami menjawab. Jadi perbedaannya terletak bisa kita lihat dari fungsinya. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Kelompok 3? Jadi terletak di segi perbedaannya itu di segi cara kerja. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Mau diperjelaskan lagi? Boleh, silakan. Izinkan kami menjelaskan ulang. Untuk sistem operasi itu program perangkat lunak yang bekerja untuk menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Jadi yang menggunakan dengan komponen komputernya langsung, baik itu ke hardware maupun ke software. Sedangkan aplikasi itu program perangkat lunak yang bekerja untuk mewadahi perintah atau tindakan khusus yang diberikan pengguna. Jadi aplikasi ini sebagai perangkat yang nantinya diperintah oleh pengguna tersebut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Apa yang kalian ketahui tentang jenis komputer dan karakteristiknya? Ya, silakan. Siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang jenis-jenis komputer. Yang perkenalkan, nama saya Naplah, yang di sebelah saya Kolaborasi Sinar Tarigan, di sebelah kiri saya Koldi Alpanaparo, dan saya Rina Natsani. Yang akan dibacakan oleh saudara. Silakan kelompok 2. Tugas kelompok 2 adalah cari tahu jenis komputer dan karakteristiknya. Ya, silakan. yang pertama komputer pribadi. Jenis komputer yang pertama adalah komputer pribadi atau sering disebut dengan personal komputer atau PC. Komputer pribadi mendefinisikan komputer yang dirancang untuk pengguna umum oleh satu orang. Pada tahun 1981, pembuat teknologi ikonik IBM meluncurkan PC pertamanya yang mengandalkan sistem operasi legendaris Microsoft atau MS, DOS, Microsoft Disk Operating System. Kemudian Apple menciptakan Lisa, salah satu PC pertama dengan GUI atau tampilan layar yang lebih canggih. Yang kedua ada laptop. Laptop adalah jenis komputer yang populer hingga saat ini, yaitu laptop. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive. Semuanya dalam paket yang dioperasikan dengan baterai. Yang ketiga, notebook dan tablet. Notebook adalah komputer ultra portable yang dirancang lebih kecil dari laptop tradisional. Karena bentuknya yang lebih kecil, notebook dijual dengan harga yang lebih murah.
Namun biasanya komponen internal notebook memang kurang kuat jika dibandingkan dengan laptop. Notebook pertama kali muncul pada tahun 2007 terutama sebagai sarana untuk mengakses internet dan aplikasi berbasis web mulai dari email, streaming, musik, dan film hingga penjelajahan web. Yang kelima, workstation. Workstation merupakan komputer desktop yang memiliki prosesor lebih kuat dengan memori tambahan yang lebih besar, adaptor grafik kelas atas, dan kemampuan yang ditingkatkan untuk melakukan kelompok tugas khusus seperti grafis tiga dimensi atau pengembangan game. Dilihat dari bentuknya, workstation mirip seperti komputer desktop biasa, tetapi kemampuan yang memiliki kemampuan desktop yang lebih cepat. Dan yang kedua yaitu mainframe. Mainframe adalah komputer besar yang dapat memenuhi seluruh ruangan atau bahkan seluruh lantai. Biasanya komputer ini digunakan di perusahaan besar untuk menggambarkan mesin besar yang memproses jutaan transaksi setiap hari. Superkomputer berbeda dari mainframe. Kedua jenis komputer ini memang menggunakan daya komputasi yang luar biasa untuk perhitungan industri dan ilmiah paling intens di dunia. Namun, superkomputer dibuat dengan kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi sehingga perusahaan dapat dengan cepat melakukan perhitungan yang mungkin membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan oleh sistem lain. Sekian presentasi dari kelompok kami ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kesempatan untuk kelompok yang lain bertanya. Di sini tugas mereka adalah mencari tahu tentang jenis-jenis komputer dan karakteristiknya. Ada berapa tadi jenisnya? Yang dibacakan ada berapa? Ada 8. Di awal tadi juga Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis dari komputer, ya kan? Nah, kalau mereka secara lebih rinci. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 3. Ada lagi kelompok 3. Ya, tentang kelompok 3. Sekian, terima kasih dari kami dari kelompok 3. Ya, pertama lagi. Ya, untuk masuk kelompok 3. Nama kelompoknya ditulis. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Maju kelompok 4. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Desya Pandari. Sebelah saya ada Rizky Maulana. Selamat hari Pamungkas. komputer adalah perangkat keras yang berfungsi memanipulasi informasi atau data. Cara kerja komputer ada 4 langkah, yaitu perangkat input. Input adalah data sebelum diproses. Ia berasal dari mouse, keyboard, mikrofon, dan sensor eksternal lainnya. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah hasil akhir dari pengolahan data. Itu bisa saja dari gambar, video, atau konten audio, bahkan diketik menggunakan keyboard. Seseorang juga dapat menerima output melalui printer atau proyektor, bukan langsung melalui perangkat. Yang ketiga yaitu CPU. CPU adalah panjangan dari Central Processing Unit, atau dalam bahasa Indonesia berarti unit pemproses pusat. Unit pusat disebut karena CPU merupakan komponen yang berperan sebagai otak dari komputer. Dilansir dari Stanford University, CPU menjalankan kode aktif dan memanipulasi data, sedangkan komponen lain memiliki peran yang lebih pasif seperti menyimpan memori. Memori komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Dengan adanya memori,
bisa mengingat suatu data jika dibutuhkan kembali. Perangkat input dan output adalah berfungsi untuk memasukkan informasi komputer, sedangkan perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari komputer. Ada yang ditanyakan kelompok? Yang lain, 1, 2, 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 1. Ada nggak? Kalau nggak ada, silahkan simpulkan aja dari apa yang kalian tulis untuk menghemat waktu. Baik, kesimpulan yang bisa kami tarik dari presentasi kami tadi yaitu, jadi kesimpulannya masing-masing perangkat komputer memiliki sistem kerja yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan juga memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bisa dikumpulkan, jangan lupa tulis nama sama anggota kelompoknya, namanya, anggota kelompoknya siapa. Silakan dulu. Tugas kelompok kalian, di mana tugas masing-masing kelompok ini memiliki tugas yang berbeda. Seperti kelompok 1 tugasnya berbeda dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi materi kita di sini hanya membahas tentang apa tadi awalnya? Tentang sistem komputer. Sistem komputer ini kita simpulkan bersama-sama mengenai materi yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan kita tadi sampai tugas kerja kelompok. Silakan kelompok perhatikan apa yang Ibu sampaikan di depan. Nanti kalau Ibu bertanya tidak bisa menjawab, poin kelompok Ibu kurang. Silakan perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kalau dulu tidak ada sistem komputer, orang berkirim surat lewat pos. Waktunya lama nggak? Kalau sekarang? Nah, sekarang zamannya kalian enak, ya kan? Duduk manis, buka HP, tuh main HP kan? Nah, ya kan? Kamu, oh ada mama ngechat, kenapa nggak pulang? Sabar mah, gitu lagi belajar, ya? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan sebuah komputer itu memerlukan sistem operasi. Sistem operasi merupakan jembatannya agar komponen komputer bisa berjalan, ya kan? Nah, kalau tidak ada sistem komputer, ketiga sistem komputer ini, maka sesuatu yang akan kita kerjakan juga tidak akan bisa selesai. Nah, yang artinya komputer itu diciptakan untuk memproses, ya kan, menginput dan sebagai output atau keluaran. Sistem jenis-jenis komputer tadi dibahas oleh kelompok berapa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Di buku Pak ada berapa di situ, tapi mereka menambahkan dari referensi lain, ya kan? Bagus itu. Karena apa? Karena kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau di buku hanya ada 5. Yang pertama tadi apa komputer di PC, personal komputer. Terus yang kedua apa? Ada laptop. Yang ketiga mikrokomputer, mini komputer, ya kan, super komputer. Apa karakteristiknya? Kan sudah dibahas tadi. Sudah nggak dibahas? Karakteristiknya berbeda-beda kan? Nah, karakternya seperti kalian memiliki karakter yang berbeda. Gak mungkin satu komputer dengan komputer lain memiliki karakteristik yang sama. Jelas nggak di situ Jelas nggak kalau superkomputer itu digunakan untuk apa? Biasanya untuk perusahaan yang sangat besar yang membutuhkan data yang besar. Kalau menggunakan PC, menggunakan mini komputer, mampu nggak? Kalau PC hanya digunakan untuk perorangan. Nah, itulah yang membedakan. Karakteristik ini dibedakan oleh dari yang Ibu sampaikan bisa diterima? Apa maksudnya nih? Kan tadi kan berdasarkan jenisnya dapat dibedakan karakteristiknya.
karakteristiknya dari kelima jenis-jenis komputer ini yang menurut kalian? Tadi Bu sudah jelaskan kalau komputer PC itu untuk perorangan. Terus lagi dia juga hanya bisa digunakan, tidak bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Nah, terus dia juga terbatas penyimpanannya. Berbeda sekali dengan komputer yang memiliki kapasitas atau memori yang besar. Contohnya apa? Super komputer, ya kan? Nah, untuk apa super komputer? Coba dibacakan lah, untuk apa? Super komputer. Apa itu super komputer? Di buku halaman 68. Ini, baca. Ini lah. Superkomputer dibandingkan dengan komputer lainnya. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam. Jelas nggak di situ? Dia memiliki penyimpanan yang triliunan, kan? Artinya dia memiliki kapasitas yang besar. Nah, jadi materi kita hari ini tentang sistem komputer, kita mengetahui sistem komputer itu apa. Tadi sudah paham? Paham apa itu sistem komputer? Paham, Chelsea? Terus komponen-komponennya apa saja, nak? Apa saja komponen komputer? Ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Apa saja komponennya? Iya. Berarti kalian sudah tahu di dalam sistem komputer itu ada 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan. Terus lagi jenis-jenis komputer di sini Bu hanya mengambil berdasarkan buku informatika kelas 10. Itu ada 6 jenis komputer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Ini di awal sudah Ibu jelaskan karena kendala tadi langsung mati laptop kita LCD-nya, jadi nggak bisa. Mungkin itu juga masalahnya tadi. Terus yang ini jenis-jenis komputer, ini adalah gambar dari jenis-jenis komputer yang Ibu sebutkan tadi. Ada mikrokomputer, mini komputer, sampai ke super komputer. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Dari sinilah kita mengetahui apa saja karakteristik dari jenis-jenis komputer. Jelas gambarnya, nak? Biarpun LCD kita garis-garis seperti itu, nak. Nah, tadi dia katakan interaksi manusia dan komputer. Interaksi itu apa? Interaksi itu adalah hubungan antara manusia dan komputer. Bagaimana cara manusia bisa berinteraksi dengan komputer? Nah, di sini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak tadi. Nah, yang saling berinteraksi. Nah, di sini kita lanjut. Nah, macam-macam jenis interaksi manusia dan komputer itu ada berbasis GUI, antar muka berbasis perintah, melalui suara, melalui gambar, dan melalui berbagai piranti masukan lainnya. Ini, nah, ini terusnya adalah kolaborasi dalam sistem komputer. Apa itu kolaborasi? Hah? Pernah dengar kata kolaborasi nggak? Di awal tadi sudah disebutkan. Kerjasama dalam sistem komputer. Nah, di situ pasti ada untuk bekerja sama dengan sistem komputer memerlukan sistem operasi, ya kan? Dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Siapa penggunanya? Manusia. Jangan segala komputer lagi penggunanya. Nah, setelah kolaborasi, maka menghasilkan sebuah sistem komputasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, contohnya seperti ini. Saat kalian mengerjakan tugas, ya kan? Kalian membutuhkan tugas itu bisa dipresentasikan, ya kan? Nah, jadi kalian harus memerlukan sebuah sistem operasi. Sistem operasi ini pun berkolaborasi dengan perangkat keras
serta pengguna ya kalian tadi. Nah, kalian akan berkolaborasi untuk membuat sebuah informasi atau data. Nah, itu contohnya. Seperti seorang manusia, di sini dijelaskan lagi, tubuhnya beroperasi sistem, ya kan? Nah, sistem yang berfungsi sesuai peran dan setiap organ tubuh. Pasti kalian tahu, guna mata nggak mungkin untuk mendengar, ya kan? Guna telinga nggak mungkin untuk melihat. Pasti gunanya mata untuk melihat. Nah, paham kan sampai di sini? Paham? Nah, di sini lagi banyak penjelasannya. Sekian yang Ibu bisa Ibu simpulkan dari materi kita di pada siang hari ini. Ya, Andri silakan. Untuk pembelajaran kita itu adalah kita doa bersama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih, selamat siang. Ya, boleh kembali ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Terima kasih.